She was only 17 when Pretty Starman came offering that all her... Hai teman-teman, perkenalkan saya Peter Gabriel Layeta dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai mekanisme transport pasif secara difusi dan osmosis. Oke, langsung aja. Percobaan pertama adalah difusi dengan teh celup. Alat yang kita butuhkan adalah 2 buah gelas dan 1 gelas ukur. Bahan yang kita butuhkan adalah teh celup, air panas dan air dingin, dan juga label. Pertama, kita perlu menyiapkan 2 buah gelas. Kedua gelas tersebut diisi dengan air, masing-masing volumenya 200 ml. Gelas pertama diisi dengan air panas dan gelas kedua diisi dengan air dingin. Setelah itu, masukkan teh celup secara bersamaan ke dalam kedua gelas tersebut. Lalu kita diamkan selama 30 menit dan amati perubahannya. Seperti yang dapat kita amati tadi, masing-masing air yang terdapat dalam kedua gelas tersebut berubah menjadi kemerahan. Hal tersebut karena air memiliki tekanan yang lebih kecil daripada teh. Hal tersebutlah yang dinamakan difusi, di mana terjadi perpindahan molekul dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Namun teh yang dicelupkan ke dalam air panas lebih cepat mengalami perubahan warna, sedangkan yang dingin lebih lama. Hal tersebut dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi difusi, yaitu suhu. Semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat proses difusi. Semakin rendah suhunya, maka semakin lambat proses difusi. Dalam peristiwa tersebut, air termasuk hipotonis karena konsentrasinya lebih rendah. Sedangkan teh adalah hipertonis karena konsentrasinya lebih tinggi. Nah, percobaan berikutnya adalah osmosis dengan kentang. Alat yang kita butuhkan adalah pisau, 2 gelas, stopwatch, penggaris, dan gelas ukur. Lalu bahan yang dibutuhkan adalah tisu, kentang, air, garam, kertas, pulpen, dan label. Pertama, bersihkan kentang mentah dari kulitnya. Kemudian, potong kentang menjadi kotak dengan ukuran 2 x 1 cm sebanyak 3 potong. Usahakan potongan kentang memiliki berat yang sama. Saat mengupas dan memotong kentang, upayakan jangan sampai terkena air atau cairan apapun. Setelah itu, jiplak dan gambar kepotongan kentang tersebut ke kertas yang sudah disiapkan tadi. Lalu diukur dengan penggaris. Setelah itu, siapkan 2 gelas diisi dengan air masing-masing 200 ml. Gelas pertama tetap menjadi air mineral, namun gelas kedua menjadi larutan garam dengan komposisi 2 sendok garam dan 200 ml air. Lalu masukkan potongan kentang secara bersamaan ke dalam kedua gelas tersebut. Lalu biarkan terendam selama 30 menit. Setelah 30 menit, angkat dan letakkan di atas kertas tisu. Periksa keadaan kentang tersebut, kemudian gambar atau jiplak kentang tersebut dan diukur menggunakan penggaris, lalu catat hasilnya. Ketika kentang dimasukkan ke dalam larutan garam, terjadi peristiwa osmosis, yaitu proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran sepermeable, sehingga didapatkan larutan yang berkonsentrasi seimbang atau isotonis. Sedangkan kentang yang dicelupkan kepada air mineral mengalami pertambahan ukuran 0,1 cm. Hal tersebut karena air mineral bersifat hipotonis, yang menyebabkan air tersebut masuk ke dalam sel kentang melalui membran sel.
kentang tersebut, sehingga kentang mengalami pertumbuhan ukuran. Hal tersebut dinamakan turgiditas, yaitu proses masuknya air ke dalam sel-sel tumbuhan. Namun tekstur kentang hampir sama seperti sebelum dicelupkan, yaitu agak keras. Pada gelas kedua yang berisi larutan garam juga mengalami osmosis. Namun larutan dalam air garam tersebut bersifat hipertonis, sehingga larutan yang ada di dalam sel kentang akan keluar sehingga membuat kentang menjadi mengkerut dan teksturnya menjadi agak lembek. Ukurannya pun akan juga menjadi mengecil, sekitar 0,1 cm sampai 0,2 cm. Hal tersebut dinamakan plasmolisis, di mana zat pelarutnya bersifat hipertonis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu untuk di project berikutnya ya. Bye. I'm not angry anymore. I'm not bitter anymore. I'm syrupy sweet. I rot your teeth down to their core if I'm really happy. Depends on the day if I wake up in a giddy haze. Well, I'm not angry. I'm not totally angry. I'm not all that angry anymore.